Halo sobat pemuda Pemuda tanah Tanah bumbu. Bumbu. Balik lagi di podcast podcast suara tanah Tanah pemuda Bumbu. tanah bumbu. Tempatnya pemuda tanah bumbu ngobrolin hal-hal yang lagi rame Ya, dengan bahasa yang santai dan mudah Betul. dipahami. betul banget. Kalau ngomongin koperasi, jujur deh, apa yang pertama kali terlintas di kepala kalian? Pasti arisan ibu-ibu, simpan pinjam, atau antrean sisa hasil usaha. Setahun sekali kan? Stigma itu akan berubah karena baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Koperasi Ya. mengeluarkan statement bahwa koperasi boleh mengelola tambang dan minyak. Sedangkan tambang dan minyak sudah ada pengelolanya tersendiri. Ini kalau koperasi sampai mengelola minyak dan tambang, bagaimana nasibnya perusahaan kelapa sawit, terus nasibnya pengusaha batu bara kalau semuanya diambil alih dan dipegang oleh koperasi. Otomatis ekosistem perekonomian yang awalnya stabil itu akan kacau balau karena koperasi ikut campur, ikut andil di Intervensi. ya Dia intervensi. mungkin itu. Lalu ada juga nih kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono sempat mengungkap bahwa koperasi kini didorong untuk masuk ke sektor-sektor strategis dan skala besar. Bayangin aja nih, koperasi sekarang kabarnya boleh ikutan ngelola tambang dan sawit sampai tahap hilirisasi menjadi minyak. Itu kan parah banget. Di koperasi aja kemarin yang sempat lagi viral itu gas LPG 3 kg bisa murah karena ada presidennya yang datang. Itu gimana konsepnya? Masuk akal sih guys. Apalagi manajer pelatihan dari manajer koperasi Merah Putih kemarin yang sudah merenggut 5 nyawa. Sebelumnya kami dari podcast Tanah Bumbu mengucapkan turut berduka cita yang sudah cita dalamnya. dan untuk pemerintah yang mengadakan pelatihan itu seharusnya ini saran dari kami, pelatihan militer untuk bela negara oke saja, cuman harus diimbangi dengan pelatihan pengelolaan manajemen keuangan, barang masuk dan keluarnya, dan bagaimana cara melayani pembeli. Minimal 2 itulah yang digembleng kepada manajer koperasi Merah Putih dan para pegawainya. Kalau 2 hal utama itu aja manajer koperasi belum bisa memahami dengan baik, bagaimana nanti ketika sudah terjunkan di Kopdes akan amburadul seperti barang-barangnya. Betul. Barang-barangnya kan dibelakang dari Indomaret. Ya itu dia. Kalau dilihat nih dari semangat koperasi nih ya, koperasi ini benar-benar bisa jadi soko guru atau pilar utama ekonomi nasional. Selama ini kan yang menguasai hajat hidup orang banyak didominasi sama koperasi besar. Nah, dengan koperasi harapannya keuntungan itu bisa dinikmati langsung oleh masyarakat luas lewat sistem gotong royong. Bagaimana pendapat Anda? Nah, tetapi di sistem koperasi itu harusnya kan jangan cuma barang-barang yang diibaratkan dari produsen besar yang masuk koperasi. Harusnya kalau yang bagus nih program koperasi di Desa Merah Putih, barang-barang dari petani atau ya katakanlah produsen lokal di desa yang ada di dekat koperasi itu bisa masuk juga ke Kopdes. Di situ akan meningkatkan perekonomian. Tapi kalau yang ada di Kopdes itu barang-barang seperti beras, terus apa bedanya sama Indomaret sama apa? Sama aja guys. Terus kemarin ada wacana dari pemerintah menghapus Indomaret dan Alfamart. Aduh. Ini saya mau kasih logika bisnis. Kalau pemerintah mau bersaing, jangan mematikan usaha orang lain. Betul. Biar fair. Anggap gini sudah. BUMN aja atau PLN aja sering rugi. Betul. Nggak ada pesaingnya PLN. Ini koperasi sama Indomaret. Alfamart dan Indomaret. Untungnya justru lebih banyak Indomaret Alfamart ketimbang Kopdes. Kalau mau
Koperasi Indomaret sama Alfamart itu jangan ditutup lah. Alfamart Indomaret ditutup terus PHK massal. Pegawai Indomaret sama Alfamart itu kerja di mana di situ? Betul. Seleksi popdesknya aja ketat. Masa dari lulusan pegawai satu. iya harus Lulusannya satu minimal. kan minimal. S1. Eh, Nah ini dari di bidang apa dulu? Kalau ada masih marketing, di pemasaran, pemasaran anggap di aja. luar itu nggak bisa masuk. Di luar itu nggak bisa masuk. Tapi kalau yang ahli serangga boleh nggak masuk? Aduh, Berat, berat sekali. berat sekali guys. Masa ahli serangga masuk ke komdes? Komdes kan ya lucu ya. Nah itu dia tantangannya. Makanya nih Kementerian Koperasi juga lagi fokus sama program koperasi desa dan kelurahan. Presiden Prabowo sendiri sempat bilang kalau program koperasi desa Merah Putih ini jadi salah satu prioritas pakai dana desa biar perputaran ekonomi langsung terasa sampai ke akar rumput. Nah bagaimana tuh? Ini jadi polemik. Pengadaan pembangunan koperasi desa Merah Putih memangkas dana desa. Di sini aja sudah keliru. Dana desa diperuntukkan untuk pembangunan desa. Fasilitas di desa itu dibenahi. Itu kan dana desa. Jangan dana desa dipotong buat komdes. Koperasi desa Merah Putih itu harusnya anggaran dari pemerintah dong. Kan yang punya program pemerintah. Betul. Masa dibebankan ke kepala desa. Aduh, kan kacau. Maunya pemerintah apa nih? Aduh. Gue setuju banget sih konsepnya. Tapi sebagai pendengar yang kritis, kita juga harus lihat realita di lapangan. Beberapa waktu lalu sempat ada nih soal sorotan lokasi koperasi desa yang dinilai kurang strategis kalau infrastruktur atau tata kelolanya nggak transparan dan salah. Terus modalnya malah bisa sia-sia. Gimana tuh? Ini kalau dilihat dari skemanya ada penggelapan dana ya sih. Contoh dari pengadaan kipas angin tadi, ya. Masa sempat dicecar oleh DPR si Menteri Koperasi Desa ini, ya. Kok bisa pengadaannya sampai 1,8 triliun? Aduh, nggak masuk akal sih. Per unitnya aja Cosmos, nih merek yang biasanya kita pakai hari-hari, cuma 300 ribuan. Ini kemana itu? Begitu ditanya di e-commerce, ya, jualan online itu, toko online. Kipas angin apa yang harganya 11 juta satu unit. Wah, Kacau. Itu dari situ loh penggelembungannya kelihatan. Tepat sekali. Keresahan masyarakat ini juga sempat disuarakan di berbagai media. Niatnya bagus, tapi pengawasannya harus ketat. Anggota koperasi itu kan sebenarnya pemilik sekaligus pengguna jasa. Kalau anggotanya sendiri itu pasif atau nggak paham urusan bisnis, ya susah majunya. Ya, mengelola untung dan ruginya pun susah. Kalau manajemen keuangan dari manajer atau karyawannya tidak dikasih pembekalan ilmu itu, justru yang dibekali justru ilmu megang laras panjang. Oke lah, itu ada fungsinya ya. Kalau begitu kopdesnya dijarak atau apa, ya bisa melakukan pembelaan diri. Yang terpenting itu menjaga stok barang, ya, betul. Sama ramah ke penjual. Betul. Belajar dari Indomaret sama Alfamart kan begitu. Artinya pernyataan-pernyataan dari pemerintah itu harus dibarengi dengan edukasi anggota dan transparansi manajemen. Jangan sampai nih cuma jadi program populis doang di awal tapi mandek akhirnya di tengah jalan. Nanti kan ujung-ujungnya Kopdes terlihat jangan sampai seperti program yang dulu. Ya, betul. Niatnya bagus, cuman penyelenggaraannya yang salah. Ya. Saya setuju aja kalau Kopdes itu ditempatkan di seperti daerah yang tertinggal, ya, terjauh, terluar, daerah 3T dulu nih. Dan pastinya strategis ya. Seperti di ATT. Ya, di daerah yang terluar-luar dulu lah. Harus jaga pasokan stoknya. Betul. Kalau di kota kan ya enak aja sih.
cepat guys cepat. perputarannya. Setuju banget, koperasi punya potensi luar biasa kalau dikelola dengan profesional dan kekinian. Tapi balik lagi nih, kuncinya ada di kita juga sebagai masyarakat. Mau nggak melek dan ikut terjun jadi anggota yang aktif. Anggota yang aktif mengkritisi kebijakannya salah. Betul. Dan untuk pemerintah, katanya kebebasan berpendapat tuh dilindungi. Tapi ayolah, sejauhnya kita kan negara demokrasi. Iya. Negara demokrasi itu menjamin kebebasan berpendapat. Betul. Tapi kalau berpendapat itu untuk membenarkan yang salah, masa pemerintah menjalankan program yang salah ketika kita tidak mau? Justru menghina yang mengkritik itu kan salah, sangat salah. Diingatkan, Betul. Kita juga harus kritis sebagai masyarakat. harus Kita berhak juga, gak ada yang salah, ini negara demokrasi ya. Iya. Kita juga berhak bersuara. Oke, Tiap 5 tahun sekali kan kita juga pesta bakal pesta demokrasi juga. Masa yang pesta para atasan aja, rakyat Pusat bang. Iya. Rakyatnya menderita terus kasih. Oke, mungkin sekian dulu ya Ya, mungkin sekian pembahasan kita. malam ini. Singkat-singkat dulu, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan bagikan episode kali ini ke teman-teman yang Kalau kalian setuju, komen. Betul. Judul part 3-nya yang seru apa nih? ya part 3-nya jangan lupa komen. Kalian Kita punya bahas ide apa, pendapat apa, bisa Suara tinggalkan di kolom komentar. Iya. Oke, Dan kalau mau diundang di podcast kami nanti meninggalkan nomor kontak kontak di- personal ya. dan media sosial kami. Kalau mau diundang bisa aja. Bisa Join kita diskusi. join kita diskusi bareng via Zoom, bisa juga online. Bisa juga ya. Nah, oke. Saatnya gue undur diri pamit. Gue Robi dan sahabat Gue Robi. saya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Pemuda Tanah tak Bumbu bersuara untuk tanah tanah bumbu tercinta tercinta. dan negeri Indonesia. negeri Indonesia. Jaya selalu. Jaya selalu Indonesia. Indonesia.